wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nazwa dengan NPM 0738241157 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa peta sebaran piroklastik. Baik, kita langsung ke latar belakangnya. Aktivitas vulkanik merupakan salah satu proses geologi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan permukaan bumi. Salah satu produk utama dari aktivitas vulkanik eksplosif adalah material piroklastik, yaitu fragmen batuan dan mineral hasil letusan gunung api yang terlontar ke udara dan kemudian terendapkan di sekitar maupun jauh dari pusat erupsi. Material piroklastik dapat berupa abu vulkanik, lapili, bom vulkanik, hingga aliran piroklastik yang memiliki karakteristik dan tingkat bahaya yang berbeda-beda. Peta sebaran piroklastik berperan penting dalam kajian geologi gunung api karena memberikan informasi mengenai luas, ketebalan relatif, jenis, dan arah sebaran material hasil erupsi. Informasi ini juga digunakan untuk merekonstruksi sejarah erupsi. Ada juga fungsi lain dalam bidang pertambangan, yaitu yang pertama memberikan informasi mengenai luas sebaran endapan piroklastik, yang kedua menjadi acuan dalam eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral, yang ketiga digunakan dalam identifikasi bahan galian industri. Peta sebaran piroklastik memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang pertambangan karena memberikan gambaran mengenai distribusi material vulkanik yang mempengaruhi kondisi geologi suatu daerah. Informasi mengenai jenis, ketebalan, dan luas sebaran endapan piroklastik sangat membantu dalam penentuan potensi sumber daya bahan galian, khususnya bahan galian non-logam seperti pasir vulkanik, batu apung, tuf yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan, bahan industri, serta material reklamasi tambang. Dengan adanya peta sebaran piroklastik, kegiatan eksplorasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam penentuan lokasi penambangan. Baik teman-teman, berikut merupakan peta sebaran piroklastik Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Bisa dilihat di sini, formasi batuan yang ditampilkan pada peta menunjukkan batuan gunung api Holosen yang terdiri dari breksi andesit, lava andesit, basalt, dan tuf. Satuan batuan ini mempresentasikan hasil aktivitas vulkanik muda yang berasal dari proses erupsi eksplosif maupun efusif. Kehadiran breksi dan tuf menunjukkan dominasi material piroklastik, sedangkan lava andesit basalt mencerminkan fase aliran magma yang membeku di permukaan. Garis kontur pada peta memiliki interval kontur yang sebesar 75 meter yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan elevasi permukaan tanah. Kontur ini juga memberikan informasi mengenai relief dan morfologi wilayah seperti daerah dataran rendah, lereng, hingga pegunungan gunung api. Semakin rapat jarak antara garis kontur, semakin curam kemiringan lereng wilayah tersebut, yang sangat berpengaruh terhadap arah sebaran material piroklastik. Simbol stasiun pengamatan menunjukkan lokasi titik-titik observasi lapangan yang ditunjukkan dalam pengambilan data geologi, seperti pengamatan litologi, struktur, dan karakteristik endapan piroklastik. Sementara itu, lintasan menggambarkan jalur pengamatan lapangan yang dilalui selama kegiatan pemetaan geologi. Legenda juga mencantumkan skala peta sebesar 1:100.000 yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya di lapangan, serta sistem koordinat GCS-WGS 1984 dengan satuan derajat yang digunakan untuk memastikan ketelitian posisi geografis wilayah penelitian. Sumber data yang digunakan seperti SHP Geologi, Administrasi Wilayah, dan Demnas 30 meter menunjukkan bahwa peta ini disusun berdasarkan data spasial yang reliabel. Dari gambar peta sebaran di atas juga terlihat bahwa hampir seluruh wilayah pulau tertutup oleh material hasil letusan gunung api. Sebaran material ini mengikuti bentuk gunung dan permukaan tanah. Di bagian yang lebih tinggi dan lereng gunung, garis kontur terlihat lebih rapat, sehingga menandakan daerah tersebut cukup curam. Daerah ini juga menjadi jalur utama turunnya material piroklastik dari atas ke bawah. Material piroklastik terlihat menyebar dari bagian tengah pulau ke arah sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa material berasal dari pusat gunung api lalu menyebar ke daerah yang lebih rendah. Pada bagian kaki gunung dan dataran yang lebih landai, sebaran material tampak lebih luas karena material yang terbawa dari atas akhirnya mengendap di daerah tersebut. Titik-titik stasiun dan garis lintasan pada peta juga menunjukkan lokasi pengamatan di lapangan. Pengamatan dilakukan di beberapa tempat yang mewakili kondisi wilayah, mulai dari daerah tinggi sampai rendah. Secara umum, gambar peta ini juga menunjukkan bahwa sebaran piroklastik di Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh bentuk permukaan tanah dan aktivitas gunung api di masa lalu. Baik, kita masuk ke penjelasan setiap stasiun.
Yang pertama, stasiun 1 berada di bagian kanan peta dan terletak di daerah paling bawah dekat kaki gunung. Material piroklastik yang dijumpai didominasi oleh abu vulkanik dan tuf yang berukuran halus. Karena kondisi lereng yang relatif landai, material hasil letusan dari bagian atas gunung cenderung mengendap dan menumpuk di lokasi ini, sehingga stasiun 1 dapat diinterpretasikan sebagai zona akumulasi. Lanjut ke stasiun 2. Stasiun 2 berada lebih ke atas dibandingkan stasiun 1. Masih pada bagian lereng gunung, material piroklastik di lokasi ini lebih bervariasi, terdiri dari campuran material kasar dan halus. Hal ini menunjukkan bahwa stasiun ini berada pada zona peralihan, yang dimana material masih dipengaruhi langsung oleh sumber letusan, namun sebagian sudah mengalami perpindahan ke arah bawah. Penyebaran material di stasiun 2 tidak setebal di kaki gunung, tetapi masih cukup jelas menutup permukaan tanah. Lanjut ke stasiun 3. Stasiun 3 berada di bagian lereng tengah gunung. Material piroklastik yang dijumpai di lokasi ini umumnya berupa campuran breksi, tuf, dan abu vulkanik. Ukuran material juga sudah mulai lebih halus dibandingkan daerah yang lebih dekat ke puncak, menandakan bahwa material telah mengalami perpindahan dari bagian atas. Sebaran material juga cukup merata dan menutupi permukaan tanah di sekitar stasiun. Lanjut ke stasiun 3. Stasiun 3 berada di bagian lereng tengah gunung. Material piroklastik yang dijumpai di lokasi ini umumnya berupa campuran breksi, tuf, dan abu vulkanik. Ukuran material juga sudah mulai lebih halus dibandingkan dengan daerah yang lebih dekat ke puncak, menandakan bahwa material telah mengalami perpindahan dari bagian atas. Sebaran material juga cukup merata dan menutupi permukaan tanah. Baik, kita lanjut ke stasiun 4. Stasiun 4 terletak di lereng yang lebih tinggi dibandingkan dengan stasiun 3 dan relatif lebih dekat ke arah tubuh gunung api. Pada stasiun ini, material piroklastik cenderung lebih kasar, seperti breksi vulkanik dan fragmen lava. Hal ini juga menunjukkan bahwa material masih kuat dipengaruhi oleh sumber letusan. Kondisi lereng yang lebih curam juga membuat material mudah bergerak ke arah bawah. Lanjut ke stasiun 5. Stasiun 5 berada di daerah yang cukup tinggi, mendekati bagian tengah hingga atas gunung. Material piroklastik di lokasi ini didominasi oleh batuan berukuran kasar. Endapan belum terlalu tebal karena sebagian material masih terus bergerak turun mengikuti kemiringan lereng. Kondisi ini yang menunjukkan bahwa stasiun ini berada pada zona yang dekat dengan jalur utama keluarnya material erupsi. Lanjut ke stasiun 6. Stasiun 6 terletak di bagian atas gunung atau dekat dengan pusat aktivitas vulkanik. Material piroklastik yang dijumpai umumnya sangat kasar, seperti breksi besar dan lava. Material di lokasi ini juga merupakan hasil letusan langsung dan belum mengalami proses pemindahan yang jauh. Permukaan wilayah di sekitar stasiun ini cenderung curam dan berbatu. Lanjut ke stasiun 7. Stasiun 7 berada di bagian sisi lain gunung, masih pada zona lereng hingga kaki gunung. Material piroklastik di lokasi ini didominasi oleh material halus hingga sedang, seperti tuf dan abu vulkanik. Sebaran material cukup luas dan relatif merata, yang menunjukkan bahwa material telah terbawa dari bagian atas dan kemudian mengendap di daerah ini. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Sebaran piroklastik pada peta kota Ternate menunjukkan bahwa material hasil letusan gunung api menyebar dari bagian atas gunung ke arah lereng hingga kaki gunung. Pola sebaran ini dipengaruhi oleh bentuk permukaan tanah dan kemiringan lereng, sehingga material cenderung bergerak ke daerah yang lebih rendah. Di wilayah yang lebih tinggi, material piroklastik umumnya berukuran kasar, sedangkan di daerah kaki gunung material yang dijumpai lebih halus dan menumpuk lebih tebal. Perbedaan karakter material pada setiap stasiun pengamatan memperlihatkan bahwa kaki gunung menjadi zona utama pengendapan material piroklastik. Peta ini memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penyebaran dan kondisi material hasil erupsi, sehingga penting untuk memahami kondisi geologi wilayah sebagai dasar pertimbangan mitigasi bencana gunung api, serta sebagai informasi awal dalam perencanaan pemanfaatan wilayah kota Ternate. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.